Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gemblong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengerjakan proses untuk memaksimalkan bahan dasar. Dua bahan yang saya mau kerjakan kali ini. Yang pertama waru India, yang kedua waru Taiwan. Terkhususnya untuk yang Taiwan kemarin memang tidak saya update ya untuk bikin videonya karena tidak ada kendala untuk proses pengerjaannya. Terus yang waru India ini saya update sama-sama 4 hari yang lalu. Yang waru India ini saya lakukan pecah batangnya super sangat ekstrim karena yang waru India ini agak sedikit terlambat untuk pengerjaannya. Nah, jadi setelah 4 hari yang lalu saya kerjakan, tentunya kita pengen membuat bahan dasar itu maksimal cepat untuk seperti yang kita inginkan. Nah, nanti saya akan melakukan pemberian media tanam, kemudian tentunya dengan proses kita mengerjakan bahan dasar bonsai dengan pengerjaan ekstrim perlu asupan nutrisi yang maksimal ya. Saya akan pemberian pupuk, kemudian penimbunan media. Nah, kenapa baru setelah 4 hari saya lakukan penimbunan? Kita tidak usah panjang lebar ya, langsung menuju ke bahannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti sedikit bermanfaat untuk teman-teman, tapi tidak luput teman-teman nanti kalau ada ide-ide kreatif seputar perawatan atau pembesaran batang atau seputar program akar bahan bonsai, nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi. Sebelum nanti kita lihat ke satu bahan waru Taiwan, yang ini untuk jenis waru India. Ini kalau kita perhatikan nampak sedikit ekstrim ya pecahnya. Karena apa? Ini saya lakukan pengerjaan dengan begitu ekstrim karena untuk bagian akarnya kurang pas. Ini kemarin menyatu ya. Saya pecah sangat ekstrim tinggi, kemudian saya ganjal pakai sederhana pecahan genteng. Keseluruhan ya, akar tidak begitu sempurna, tidak seperti yang saya inginkan. Terus saya lakukan pecah sangat lumayan ekstrim ini. Nah, coba kita cek bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Nampak sudah ya dari sebelah sini untuk bahan ini, sama halnya seperti di sini tadi, sangat ekstrim pecahnya. Nah, dan ada satu tip dari saya untuk melakukan pecah batang akar yang kita potong. Saya tunjukkan untuk seperti akar di sini ya. Ini saya berani lakukan potong kemudian pecah, tapi dengan satu tip dari pecahan akar yang sebelah harus ada anak cabang akar. Masih cari asupan nutrisi ke bawah. Begitu juga yang sebelah sini ya, masih ada anak cabang akar. Nanti mungkin ke depan kalau di sini tidak ada akar baru, kita bisa potong di sini. Tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang kedua, kenapa bahan ini setelah 4 hari yang lalu saya kerjakan baru saya mau timbun tanah? Karena dimana kita melakukan proses pecah batang yang sangat ekstrim, langsung kita timbun, tentunya getah di sini masih belum kering ya. Kalau terkena media tanam bisa mengakibatkan jamur ataupun bahkan busuk. Nah, setelah pengerjaan ini kemarin memang sengaja saya bersihkan, saya sikat ulang bersih, kemudian bekas serpih-serpihannya pecah batang saya maksimalkan, saya bersihkan pakai karter. Setelah itu saya kasih salep kambium yang encer. Biasanya salep kambium kental ya, campur pakai air, saya sikatkan di sini. Kalau cair tentunya bisa meresep masuk ke pori-pori. Nah, setelah itu saya bilas lagi pakai yang sedikit kental ya. Jadi setelah benar-benar kering baru akan saya lakukan penimbunan saat ini dan penambahan pupuk. Terus untuk langkah yang berikutnya, kenapa ini saya kasih full genteng ya?
Saya di sini sebagai pengaman ya gentengnya. Nah, seperti akar-akar serabut seperti ini ya. Kalau terkena panas full langsung sangat riskan, makanya saya kasih penutup genteng. Nah, kita lihat sedikit mendekat. 4 hari yang lalu saya lakukan pecah batang, itu ada sedikit akar serabut yang keluar ya. Saya amati ini tadi ada sedikit sebelah sini. Coba kita lihat mendekat. Nampak ya? Terlihat di sini. Putih ya. Ada 2 sama di bawah, tapi kecil sekali. Oke, teman-teman. Apa nanti media tanam yang saya mau lakukan untuk penimbunan di sini? Kemudian nanti juga saya mau lakukan pemberian pupuk. Ini nanti sedikit saya pemberian pupuknya kimia ya. Kenapa? Karena dengan kondisi bahan seperti ini, bahan ini perlu nutrisi yang maksimal ya, biar cepat untuk membangun, dimana saya kerjakan proses untuk pecah batang ekstrim seperti ini. Sudah saya persiapkan di sini. Untuk media tanam saya memakai apa yang ada saat ini di tempat saya ya. Yang pertama saya pakai pasir ladu kali yang poros, yang kasar. Yang kedua saya pakai sekam yang sudah lapuk. Sekam ini saya timbun sudah lama, saya ambil yang paling bawah. Yang lebih bagus lagi kalau teman-teman ada pakai sekam yang bakar. Ada ya, kita beli, kalau kita bikin juga bisa. Mungkin insya Allah nanti saya mau bikin tutorial untuk bikin sekam bakar ya, karena dulu saya pernah praktek juga, tapi saya belum pernah update untuk cara bikin sekam bakar ya. Tapi ada lagi yang lebih rekomendasi ya, untuk setelah kita program pecah batang seperti yang video tadi saya sampaikan, setelah 4 hari benar-benar kering, pasir malang yang kasar akan lebih bagus. Tapi dengan satu catatan, untuk penimbunan cukup di pangkal terdekat sama batang utama, keseluruhan melingkar. Kalau teman-teman ada modal lebih, bagus juga keseluruhan ya. Tapi karena ini di lahan ground, tentunya kalau kita full pasir malang tentunya biayanya juga sangat mahal ya. Dan untuk pupuk ini sangat saya sarankan untuk teman-teman ya, kalau habis program proses sangat ekstrim seperti di video depan tadi sudah saya perlihatkan, kalau bisa, kalau teman-teman ada modal yang lebih bagus lagi, kalau ada pupuk yang di atasnya ini. Nah, ini saya karena adanya pakai NPK, adanya NPK Mutiara, saya pakai NPK Mutiara yang biru, yang dosis 16-16-16. Karena apa? Kita perlu asupan nutrisi yang full, seperti yang saya bilang di depan tadi ya. Proses bahan yang kita kerjakan, kita lukai atau kita bikin alur atau kita proses yang lainnya, sangat kita siksa pohon. Perlu asupan nutrisi yang sangat maksimal ya, biar cepat untuk kita berproses memulihkan apa yang kita kerjakan pada batang utama. Nah, seperti halnya sama ya, kita sakit, tentunya kita dibawa ke dokter, dikasih infus, ataupun kita minta kalau ada biaya lebih, pengobatan yang khusus, mungkin obatnya yang mahal-mahal biar kita sakit cepat sembuh. Lah itu sama ya, sama-sama pohon hidup, kita manusia makhluk hidup. Jadi di saat kita sakit, kita perlu obat yang bagus, pohon kita proses perlu asupan nutrisi yang maksimal. Ini satu bahan yang tadi saya sampaikan di depan ya, untuk yang waru Taiwan, sama-sama saya kerjakan 4 hari yang lalu.
Ini saya tidak update videonya, kenapa? Karena ini sedikit tidak ada kendala, cuman untuk pengerjaannya memang sedikit lain tentunya dari yang India tadi. Nah, kita lihat untuk apa yang saya sudah lakukan pengerjaan 4 hari yang lalu. Mungkin untuk pengerjaan juga variatif ya, berbeda-beda untuk kita berproses. Kalau kita lihat untuk bahan ini sedikit mendekat ya. Kondisi saat ini kalau kita perhatikan akarnya keliling muter ya, seperti roda dokar. Ini memang saya sengaja saya bikin seperti ini. Kenapa? Karena saya ada alasan di sini. Kemarin jadi satu, ini jadi satu, ini jadi satu. Saya lakukan pecah. Yang dulu pecahnya di sini. Sama keseluruhan memutar, ini saya lakukan pecah tahap lanjutan, dimana saya pengen nanti terutama ya dari bonggol sini ke sini bisa ngepen membengkak. Jadi saya lakukan seperti ini. Mungkin untuk proses depan kita lihat, kita cek lagi perkembangannya seperti apa. Kita bisa kurangi beberapa akar, kita lihat ya nanti. Saya akan selalu update untuk bahan ini. Kita lihat cek bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Mungkin hampir sama seperti yang tampak di layar kaca teman-teman saat ini. Nah ini ya, sama persis saya kerjakan untuk yang tampak di layar kaca teman-teman. Sini saya pecah, kemudian ini saya pecah lagi, sama saya pecah lagi. Tujuannya sama, pengen bonggol ini terlihat ngepen, memaksimalkan di bawah dulu. Sama saya akan lakukan untuk pemberian pupuk, kemudian penimbunan media tanam. Sebenarnya ini sudah saya lakukan penimbunan kemarin, tapi baru sekian ya. Saya cari aman biar bekas pecahnya bener-bener kering baru saya timbun. Alhamdulillah agenda berkebun hari ini selesai. 2 bahan, waru India dan waru Taiwan, sudah saya lakukan untuk pemberian pupuk. Kemudian saya lakukan penimbunan media tanam. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman. Tidak luput kita harus banyak belajar, sharing, dan yang paling utama kita harus praktek ya tentunya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat teman-teman untuk terus berkarya dan berbudidaya. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman, mungkin komen-komen teman-teman di bawah deskripsi di video saya sebelumnya saya tidak bisa menanggapi satu persatu, saya mohon maaf ya. Mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.